Guys Podcast by Link Productive. Jadi di depan saya udah ada Bapak Rahuli yang akan menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Ya, siap. Oke, kita langsung mulai pertanyaannya aja ya Pak. Boleh, siap. Dari sudut pandang praktisi, di titik mana kopi bisa menjadi alat pemberdayaan sosial bukan sekedar produk jualan? Ini kaitannya dengan sosial nih. Waduh, oke. Jadi memang pada dasarnya sih kopi itu bisa untuk menjadi pemberdayaan sosial tuh sebagai apa sih titiknya gitu kan ya kayak. Karena memang titiknya itu bukan di kopinya gitu maksudnya kayak gitu. Tapi memang siapa yang dilibatkan gitu. Ketika memang dalam proses usahanya gitu. Nah, kopi gitu kan itu memang bisa berubah dari alat pemberdayaan untuk apa di saat apa gitu kan ya kan. Itu memang yang pertama itu bisa merekrut pemuda ataupun pemudi gitu kan yang memang belum punya skill yang siap kerja gitu kan. Nah itu yang dilatih terus menjadi seorang barista gitu kan ya kayak itu. Kemudian bisa melibatkan ibu rumah tangga gitu kan yang memang bisa memproduksi apa kayak snack kayak gitu kan pendamping kayak gitu kan. Uh, Misalkan kue-kue gitu kan makanan ringan kayak gitu. Nah itu bisa kan untuk menjadi supply gitu kan di coffee shop tersebut gitu kan ya kayak gitu. Nah kemudian bisa juga itu mengambil biji kopinya itu langsung kepada siapa petani kecil ya kayak bukan petani yang sudah besar ya tapi petani yang memang yang di desa ataupun yang mungkin kata istilahnya mungkin bisa orang jauh tapi memang di pedesaan kayak gitu kan orang yang memang kita kenal gitu kan kemudian kita tawarkan ya, saya punya coffee shop biji kopinya bisa kayak Pak ya nanti dikirim ke rumah saya nanti saya bayarin kayak gitu kan dengan harga yang memang sesuai dengan prosedur pasar gitu itu lebih alfa berdaya sosial itu lebih kuat gitu kan ya kayak gitu. Nah kemudian bisa menjadi ruang belajar, bisa menjadi tempat untuk diskusi gitu kan, bisa juga untuk membuat aktivitas komunitas gitu kan ya kayak seperti itu. Nah jadi dari rute-rute tersebut gitu kan ya alur tersebut itu memang kopi itu bukan cuma dijual sebagai minuman gitu kan ya tapi kopi di situ bisa menjadi pintu orang-orang yang mendapatkan kesempatan gitu kan ya mendapatkan kesempatan secara peningkatan ekonomi gitu kan ya dan juga keterampilan seperti itu kan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Boleh. Apa perbedaan utama antara usaha kopi biasa dengan usaha kopi berbasis komunitas dan dampak sosial? Ya, kalau kopi biasa mungkin udah terlihat ya kayak sekedar dijual mendapatkan uang gitu kan ya kayak gitu. Jadi fokusnya itu pada jualan, omset target gitu kan, kemudian operasional efektif gitu kan, pelanggan datang untuk ngopi gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan usaha kopi ini berbasis sosial yang tadi kan, itu adalah fokusnya itu membangun manusia kemanusiaan gitu yang dimana dari manusia ataupun dari para peserta ataupun yang tadi gitu yang saya jelaskan itu entah itu ibu rumah tangga, entah itu dari petani, entah itu dari yang memang disabilitas, entah itu bisa juga kayak seperti orang yang tidak mempunyai skill gitu kan. Nah di balik usaha itu ya dia mengajarkan gitu kan ya kayak gitu kan di dalam pengerjaan kopi tersebut ataupun di barista tersebut atau di bar tersebut gitu kan kayak seperti itu. Nah kemudian target omsetnya itu memang pasti ada keuntungan gitu kan tapi wajib ada dampak sosialnya apa yaitu kita merasakan manusia yang memanusiakan gitu kita mengajarkan gitu kan kepada orang gitu kan terkait dengan peningkatan skill di bidang kopi gitu kan atau misalkan mengambil produk-produk dari usaha yang kecil gitu kan untuk
untuk supply di tempat coffee shop kita kayak gitu. Nah kemudian rekrutnya itu kita latih gitu kan ya, kayak dari awal yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Nah proses rekrutnya seperti itu, bukan nyari yang sudah profesional gitu kan ya, kayak seperti itu. Nah kemudian tahap operasionalnya juga itu sebagai proses pembelajaran. Tidak ada kata istilah di situ salah gitu kan. Jadi mereka di situ belajar gitu. Datang nih gitu kan dengan eh, legowo gitu kan, dalam artian tidak belum paham tentang kopi gitu kan, masih labil ya, labil tentang kopi gitu kan. Nah dia masuk belajar sampai paham tentang perkopian, tentang paham cara membuat espresso, paham membuat apa namanya ngegiling kopi gitu, paham membuat manual brew, paham membuat art latte dan lain sebagainya gitu kan ya kan. Nah itu sebagai pembelajaran di situ. Nah kemudian pelanggan datang itu ya sebagai edukasi untuk cerita juga di situ. Oh iya di situ mah sebagai komunitas itu kan, sebagai yang datang juga pasti rekan-rekan yang memang paham untuk pembelajaran kayak gitu kan, seperti itu. Dan pastinya gitu kan kayak di model sosial itu kadang proses itu lambat pasti, karena apa, di situ adalah tempatnya untuk dampak sosial gitu kan ya kan. Bukan sekedar bahasanya kita jualan biasa, tapi memang melakukan edukasi juga gitu kan. Mengajarkan seperti itu. Nah kemudian dari tahap yang memang lambat tersebut kita ada namanya misi, yang dimana misinya itu mendidik, kemudian bukan hanya memproduksi kopi tapi memang ada kaitannya dengan pendidikan kayak gitu, mendidik seperti itu kan. Itu perbedaan usaha kopi biasa dengan usaha kopi yang memang mempunyai dampak sosial kayak seperti itu. Nah Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga ya. oke. Tantangan terbesar apa yang sering muncul saat menjalankan usaha kopi dengan misi sosial? Oke, tantangan terbesarnya memang banyak kan. Yang pastinya di sisi lain kita ketika memang membuat apa coffee shop yang berdampak sosial gitu kan, maka produktivitas itu tidak selalu stabil gitu. Pasti ada kaitannya dengan kerugian gitu kan ya. Karena memang yang dipikirkan itu bukan profit gitu, tapi memang mendidik gitu kan ya kan. Ya walaupun kata istilah ya syukur-syukur ada yang memberikan supply gitu, entah itu dari dana CSA dan sebagainya untuk mendidik gitu kan, pembelajaran barista seperti itu. Nah yang dimana SDM itu tahapannya itu kan masih belajar gitu kan ya kan. Tentang salah itu pasti gitu kan ya kan gitu. Biaya pelatihan dan pendampingan itu pasti tinggi. Kenapa? Ya kita harus mencari juga kan pelatih yang memang sudah expert gitu di bidangnya gitu kan, bidang perkopian gitu. Nah kemudian dari waktu energi lebih besar gitu kan, dibanding kalau misalkan usaha biasa, ya masih mending usaha biasa daripada kita buka yang dampak sosial. Kenapa? Dampak sosial yang pasti rugi doang yang didapat. Kebanggaannya apa? Yaitu kita bisa melihat orang yang memang tadinya tidak bisa membuat kopi kemudian bisa. Kemudian orang yang bisa buat kopi tersebut kerja di coffee shop. Ada yang punya coffee shop. Itu kebanggaan yang didapatkan oleh siapa? Tadi coffee shop yang berbasis dampak sosial kayak gitu kan. Ataupun ya kata istilahnya mungkin bisa disebut dengan lembaga pelatihan kayak gitu kan ya, kayak gitu. Nah, kemudian eh, menjaga kualitas produk sambil mendidik orang tuh ya memang sulit gitu kan, karena ya tadi gitu kan, rasa kopinya yang memang belum ada standarnya gitu kan, karena orang belum tahu kan gitu, peserta tersebut belum tahu gitu. Ya walaupun kita kasih tahu kadang lupa lagi, kasih tahu lagi kadang lupa lagi, hal seperti itu gitu. Jadi pada dasarnya kita selaku pemilik gitu kan ataupun pengelola ya harus sabar, mempunyai visi jangka panjang gitu kan. Kenapa? Karena hasil sosial itu nggak ada apa ya kata istilah, tidak terlihat kan, tidak terlihat gitu. Jadi memang beda hanya dengan penjualan. Kalau penjualan terlihat ya ada uang masuk gitu kan. Tapi kalau kita
lihat terkait di sisi pelatihan gitu kan ya kan. Nah, dari material dan sebagainya kita habis banyak gitu kan. Tapi produknya itu ya bisa terbuang dengan sia-sia juga kayak gitu kan. Karena itu posisinya hanya untuk mendidik gitu kan ya kan. Seperti itu. Nah, itu yang memang tantangan terbesar ketika menjalankan usaha kopi yang misinya itu misi sosial gitu. Karena misi sosial itu pastinya jangka panjang gitu kan. Nah, yang memang kesimpulan dari tadi gitu kan, pertanyaan yang pertama, kedua, dan ketiga itu memang sangat saling berkaitan ya ketika memang kita membuka coffee shop berbasis sosial gitu kan. Nah, maka daripada itu kita gitu kan di link produktif itu membuka gitu kan ya kayak namanya Setara Kopi itu ya, dan juga ada Baristara Academy itu memang khusus untuk pelatihan gitu kan kayak. Jadi kita kata istilahnya benar-benar memberikan edukasi, pelatihan, bimbingan, magang berkaitan dengan khusus pada pelatihan kopi ataupun memang berkaitan dengan hal yang yang tentang apa ya kata istilah, hal-hal yang menuju tentang barista gitu kak, seperti itu. Jadi ya kita ya kata istilah tantangannya cukup berat gitu kan ya, tapi kita tetap semangat gitu kan karena senang ketika orang yang tadinya tidak bisa kemudian bisa kayak gitu kan. Jadi yang pastinya sih memberi orang lain keterampilan, apalagi sampai dapat penghasilan gitu kan ya kayak dari sisi kepercayaannya, oh itu luar biasa gitu kan ya. Itu yang memang kebanggaan ketika membuka apa ya, coffee shop berbasis sosial gitu kan, seperti itu. Oke, materi sudah selesai. Oke. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa buat komen, like, dan subscribe. Bye. Oke, thank you, Mbak.